Mulai video ini kita akan belajar tentang uji hipotesis. Jadi uji hipotesis adalah bagian daripada statistik inferensial di mana kita menganalisis data untuk kita mengambil kesimpulan tentang populasi. Nah, video ini adalah video pengantar. Jadi saya akan mulai menjelaskan apa itu uji hipotesis dan mengapa kita perlu uji hipotesis. Dan juga saya akan memberikan gambaran secara garis besar bagaimana proses secara garis besar uji hipotesis itu seperti apa. Nah, saya akan mulai dari contoh yang berikut ini. Misalnya, saya ingin menyelidiki apakah pemuda di Indonesia, jadi pemuda itu saya sebut yang usianya 22-25 tahun, pemuda ya, berarti bukan pemudi, jadi laki-laki. Apakah pemuda Indonesia itu tinggi badannya dan pemuda Vietnam itu sama atau berbeda? Ini saya akan melakukan uji hipotesis saya. Jadi, saya punya hipotesis. Hipotesis saya adalah, saya tulis di sini saja, tinggi Indonesia itu sama dengan tinggi badan dari Vietnam. Ini hipotesis saya. Atau dalam statistik kita akan sebut, karena tinggi badan daripada pemuda Indonesia kan tidak mungkin satu nilai, ada distribusinya. Jadi ini rata-ratanya, saya sebut saja mu1 untuk Indonesia. Kemudian di sini rata-ratanya mu2 untuk Vietnam. Maka saya punya yang saya sebut hipotesis saya adalah mu1 sama dengan mu2. Atau dengan kata lain, tinggi badan pemuda Indonesia itu sama dengan tinggi badan pemuda Vietnam. Itu namanya hipotesis pertama. Nah, dalam statistik kita beri simbol sebagai H0. H0 adalah hipotesis kita. Hipotesis kita, asumsi kita, prediksi kita adalah mu1 sama dengan mu2 atau tinggi badan pemuda Indonesia sama dengan tinggi badan pemuda Vietnam. Nah, kita punya alternatif, hipotesis alternatif yang biasa disebut H1. H1 adalah kalau ini tidak terjadi. Jadi, mu1 tidak sama dengan mu2. Ini hipotesis pertama adalah tinggi badan sama. Hipotesis alternatifnya adalah tinggi badannya tidak sama. Nah, sekarang kita akan melakukan menguji hipotesis mana yang benar. Nah, untuk melakukan uji ini tentunya saya tidak mungkin mengukur semua tinggi badan dari pemuda Indonesia, semua tinggi badan dari pemuda di Vietnam. Saya akan melakukan sampel saja. Jadi ini adalah populasi, kemudian saya akan melakukan sampel. Saya ambil beberapa pemuda Indonesia, beberapa pemuda di Vietnam. Katakanlah 20 pemuda Indonesia dan 20 pemuda Vietnam. Ini tinggi badannya mereka dalam satuan sentimeter. Ada 20. Kemudian berdasarkan ini, saya hitung rata-ratanya. Ini kalau rata-rata dari sampel simbolnya kan X bar. Kalau rata-rata dari populasi simbolnya mu. Jadi X bar 1, X bar 2. Saya hitung, saya dapat bahwa rata-rata tinggi badan dari 20 orang yang saya ambil di Indonesia ini 160,6 cm. Sedangkan 20 orang yang ada di Vietnam ini 59,45 cm. Nah, dari sini apakah saya bisa simpulkan bahwa tinggi pemuda Indonesia, tinggi badan pemuda Indonesia berbeda dengan tinggi badan pemuda Vietnam? Apakah kita bisa buat kesimpulan seperti itu hanya berdasarkan 20 orang sampel ini? Atau saya lihat, oh ini cukup dekat, saya simpulkan tinggi badan pemuda di Indonesia sama dengan tinggi badan pemuda di Vietnam. Apakah kita bisa buat kesimpulan seperti itu? Atau kadang-kadang orang buat kesimpulan yang salah. Dengan data ini langsung dia simpulkan, oh orang Indonesia lebih tinggi dari orang Vietnam. Karena rata-rata dari 20 orang, Indonesia 160,6, rata-rata dari 20 orang Vietnam 159,45. Tentunya Anda akan tahu bahwa membuat kesimpulan seperti itu sangat berisiko. Karena angka-angka ini kita cuma dapat dari 20 orang Indonesia dan 20 orang Vietnam. Sedangkan yang kita mau buat kesimpulan, hipotesis yang kita mau uji ini adalah hipotesis terkait dengan populasi. Bukan cuma sekedar 20 orang sampel ini. Itulah sebabnya kita tidak mungkin memakai hasil daripada sampel untuk langsung membuat kesimpulan tentang populasi. Kita harus menggunakan yang namanya uji hipotesis. Jadi sekali lagi, jangan menggunakan langsung hasil daripada sampel untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Kita harus menggunakan uji hipotesis yang akan kita pelajari dalam video-video selanjutnya. Nah, mungkin saya akan jelaskan lebih detail lagi kenapa ini tidak bisa. Anda pikir bisa kan? Ini cukup mewakili.
Oke, kita ingat di video-video sebelumnya, kalau kita sudah dapat X bar, apakah X bar ini langsung sama dengan mu? Jawabannya tidak. Anda masih ingat di video sebelumnya bahwa kalau kita sudah dapat X bar, maka mu tidak bisa kita tentukan nilai yang pasti. Mu ada di dalam range, dari sini sampai sini. Jadi X bar kurang suatu toleransi, sampai X bar tambah satu toleransi. Ini daerah di mana mu mungkin berada. Kita tidak tahu pastinya di mana. Nah, coba kalau kita hitung ini ya. X bar kita sudah punya. Tn-1, Anda tahu Tn-1 ini kita dapat dari tabel distribusi T. Tentunya pertama kali kita harus tentukan confidence level kita dulu. Misalnya kita tentukan confidence level 90%. Kemudian Anda ingat Tn-1, N-nya 20, berarti degree of freedom-nya N-1, jadi 19. Kita coba lihat di tabel distribusi T. Nah, ini tabel distribusi T, kita lihat di sini confidence level-nya 90, kemudian 19 degree of freedom-nya, maka kita ketemu Tn-1-nya 1,729. Jadi di sini saya akan tulis Tn-1-nya 1,729. Kalau saya sudah dapat hitung Tn-1, saya perlu juga S, standar deviasi. Maka saya harus hitung standar deviasi dari dua sampel ini. Ini saya sudah hitung standar deviasi dari sampelnya di Indonesia, dari sampel di Vietnam segini. Maka saya bisa hitung min dari populasi ada di range yang ini. Jadi X bar kurang ini Tn-1 S 9,28 bagi akar N, karena N kita 20. Ini minus, ini tambah. Kalau saya hitung, range-nya ada di sini. Demikian juga yang Vietnam. Kalau saya hitung, saya dapat range-nya ada di sini. Jadi ini yang Vietnam, ini yang Indonesia. Artinya, saya tidak yakin mu-nya populasi ada di mana, tapi ada di sekitar range ini. Mu-nya Vietnam di mana saya tidak tahu, ada di sekitar ini. Kalau ada di sekitar sini, apakah saya bisa simpulkan bahwa mu Indonesia dan mu Vietnam sama? Tentunya tidak bisa. Jadi sekali lagi, dengan cuma mendapatkan rata-rata dari sampel, kita tidak bisa langsung menyimpulkan apakah mu dari populasi sama atau berbeda. Kita memerlukan yang namanya uji hipotesis. Nah, sekarang saya akan kasih gambaran sedikit tentang apa yang akan terjadi dengan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis itu akan menguji tentang H0 kita, hipotesis 0 kita. Yaitu ini harusnya titik 2 ya. Hipotesis kita adalah mu1 sama dengan mu2. Atau rata-rata tinggi badan pemuda Indonesia sama dengan rata-rata tinggi badan pemuda di Vietnam. Alternatif hipotesisnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, uji hipotesis ada banyak, nanti kita akan pelajari secara detail satu persatu, tapi secara umum Anda bisa dapat gambaran seperti ini. Dia akan menguji apakah berapa probabilitas mu1 sama dengan mu2. Nah, ada kemungkinan lain, kalau sebelah sini mu1 lebih besar mu2, sebelah sini mu1 lebih kecil mu2. Kalau kita lihat distribusinya, nanti kita akan dapat gambar distribusi seperti ini. Ya, seperti distribusi normal. Jadi, di tengah-tengahnya adalah mu1 sama dengan mu2. Kalau di daerah sebelah sini, mu1 lebih besar mu2, sebelah sini mu1 lebih kecil mu2. Nah, sampai seberapa jauh, apakah sampai di sini kita masih anggap sama? Oke, mu1 lebih besar mu2, tapi masih bisa dianggap sama. mu1 lebih kecil mu2, tapi masih bisa dianggap sama. Sampai di batas mana kita bisa anggap, oh sudah tidak sama. Misalnya kita tentukan sampai batas ini, maka ini kita sebut sebagai critical point. Jadi kalau mu1 dan mu2 berbedanya sudah lebih dari titik C ini, maka kita anggap sudah tidak sama. Sehingga daerah yang di sini, saya kasih gambar gini, ini adalah daerah H0. Sedangkan daerah yang di sini adalah daerah H1. Atau H0 ditolak. Seperti itu. Nah, Anda tahu distribusi probabilitas ini selalu jumlahnya 1, sehingga yang perlu kita tentukan adalah berapa probabilitas daerah yang saya arsir ini adalah probabilitas H0 diterima. Sedangkan daerah yang tidak terarsir ini adalah probabilitas H1 diterima atau H0 ditolak. Nah, untuk itu ada satu parameter yang perlu kita tentukan.
Untuk itu saya mau tunjukkan ada kedua kemungkinan error. Jadi saya buat begini dulu. Ini misalnya dalam realita, memang H0 itu benar. Ini realita, H0 itu salah. Ini kita mengambil keputusan untuk reject H0 atau menolak H0. Ini kita accept, menerima H0. Oke, kalau H0 benar dan kita menerima H0, maka ini benar. H0 salah, kita menolak H0, oke, nggak ada salah. Di sini terjadi error. H0 benar, tapi kita menolak H0. Harusnya H0 itu benar. Harusnya mu1 sama dengan mu2, tapi kesimpulan kita tolak H0. mu1 tidak sama dengan mu2. Maka ini terjadi error. Ini kita sebut error tipe 1. Ini sebaliknya. H0 salah, tapi kesimpulan kita menerima H0. Maka ini kita dapat error tipe 2. Nah, di antara dua error ini sebenarnya sama-sama penting, tapi saya akan lebih banyak berbicara tentang error tipe 1. Error tipe 1 ini cukup penting karena akan berdampak sangat besar. Bagaimana? Misalnya begini, harusnya tinggi badan itu sama, tapi kita tolak. Itu resikonya lebih besar. Atau contohnya lain adalah gini, misalnya seorang anak ujian harusnya nilainya sudah sama dengan standar kelulusan. Jadi kenyataannya dia nilainya sudah sesuai standar kelulusan, tapi kita reject dia, menyatakan dia tidak lulus. Ini urusan serius. Kalau nilainya tidak mencapai kelulusan, tapi kita luluskan dia, salah juga, error juga, tapi tingkat keseriusannya ini lebih besar. Jadi kalau H0 benar, kita reject. Ini error tipe 1 ini sesuatu yang sangat serius. Karena itu kita harus pastikan error tipe 1 ini jangan terlalu besar. Maka ada yang namanya alfa, yang kita sebut sebagai faktor risiko. Kita mau faktor risiko kita sekecil mungkin. Faktor risiko itu apa? Faktor risiko itu ya luasan ini. Kita pilih karena luasan ini akan menentukan faktor risikonya. Biasanya dalam penelitian orang memilih alfa itu 0,05 atau ada yang 0,02, ada yang 0,01. Pada umumnya angkanya 3 ini. Anda bisa memilih sembarang angka, tapi umumnya satu di antara 3 ini. Artinya kalau kita memilih 0,05 adalah kita menerima 5% kemungkinan bahwa sebenarnya H0 benar, tapi kita melakukan kesalahan menolak H0. Kalau ini berarti 2% kemungkinan kita melakukan kesalahan itu. Ini 1% kemungkinan kita melakukan kesalahan itu. Tergantung cara memilih, tergantung Anda memilih yang mana. Kalau kasus Anda ini kasus yang sangat berisiko, lebih baik pilih yang lebih kecil. Sehingga kemungkinan Anda melakukan kesalahan tipe 1 ini sangat kecil. Jadi seperti itu. Jadi ini masih gambaran dulu ya, nanti detailnya kita akan dapat di video selanjutnya. Kita harus menentukan alfa. Setelah kita menentukan alfa, nanti kita akan masuk dalam prosedur uji hipotesis. Prosedur uji hipotesis itu akan menghasilkan yang namanya p-value. P-value itu apa? Probabilitas untuk H0 benar. Kemudian kalau kita sudah dapat p-value, maka kita tinggal cek. Jika p-value ini lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Atau dengan kata lain, H1 diterima. Oke, ini kira-kira dasar tentang uji hipotesis. Saya sudah jelaskan tadi di slide sebelumnya mengapa kita perlu uji hipotesis. Dan dalam slide ini saya jelaskan secara garis besar proses kita melakukan uji hipotesis, yaitu kita menentukan alfa, kemudian kita mengambil sampel, kita menghitung statistik dari sampel, kita melakukan uji statistik, uji hipotesis. Uji hipotesis akan menghasilkan p-value, kita bandingkan p-value dengan alfa. Kalau lebih besar, H0 diterima, lebih kecil, H0 ditolak. Demikianlah gambaran secara garis besar tentang uji hipotesis. Dalam video-video selanjutnya kita akan masuk dalam satu persatu uji hipotesis, Z, t-test, ANOVA, dan sebagainya. Ada sangat banyak.
uji hipotesis dan kita akan pelajari satu persatu.